Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan soal pra-PTS kimianya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pernyataan yang benar menyangkut osmosis antara dua larutan. Berarti tanyakan yang benar ya osmosis. Osmosis itu perpindahan molekul air melalui zat semi permeable dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi, itu ya. Oke, kita lihat osmosis menyangkut perpindahan molekul zat terlarut. Betul nggak zat terlarut? Salah, harusnya pelarut gitu ya, pelarut tertentu. Misalkan air gitu. Seperti itu ya. Yang kedua, molekul pelarut dapat berpindah dari larutan yang lebih pekat ke lebih encer. Nah, ini salah ya, kebalik. Harusnya dari encer ke pekat. Gitu ya. Selanjutnya, molekul zat terlarut berpindah dari larutan yang lebih pekat ke larutan lebih encer. Salah ya, pelarut harusnya pelarut dari larutan encer ke larutan pekat. Yang selanjutnya, molekul pelarut. Nah, molekul pelarut ini udah benar, berpindah dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat. Nah, ini benar gitu ya. Terus osmosis antara larutan terus berlangsung sehingga praksimol zat terlarut sama dengan praksimol pelarut. Ya salah ya, nggak ada hubungannya. Oke, seperti itu ya. Berarti yang benar yang ini. Kita lanjutkan. Dari 5 ilustrasi larutan di bawah ini, urutkanlah berdasarkan kenaikan. Jadi, urutkan berdasarkan kenaikan nilai tekanan uap larutannya. Jadi, urutan naik. Urutan naiknya ya, ini urutan naik, urutan kenaikan. Urutan kenaikan, kenaikan nilai tekanan uap larutannya. Oke, tekanan uap tuh rumusnya apa? Rumusnya P ya. Tekanan uap tuh P. P sama dengan P0 kali XP. Betul ya? Oke. Terus XP-nya apa? XP itu rumusnya NP per NP tambah NT. Betul kan? Oke. Kalau ingin ini besar, artinya kalau ingin tekanan uap larutannya besar, berarti XP-nya juga harus besar. Gitu kan? Kalau XP harus besar, berarti NP-nya gimana? Harus besar juga dong. Gitu, NP-nya harus besar, NT-nya kecil. Artinya mol pelarutnya yang banyak. Artinya pelarutnya yang banyak, zat terlarutnya sedikit. Gitu kan? Berarti itu yang paling besar ya. Kayak mana yang titiknya sedikit ini? Berarti ini paling besar. Ini paling besar pertama. Sedangkan ditanyakan yang ini paling besar. Berarti ditanyakan kenaikan. Berarti ini paling akhir. 2 paling terakhir. Setelah itu 3 paling terakhir. Terus 5 ya. 5 setelah 5 baru 4 ya. 4 baru 1. Nah, ini jawaban urutannya. Gitu. Jadi urutannya 1 4 5 3 2. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya yaitu tekanan uap jenuh air murni pada suhu tertentu yaitu 28 mmHg. Nah, di sini dia bilang ada air murni, berarti 28 mmHg ini yaitu P0. Tekanan uap jenuh larutan glukosa dengan fraksi mol glukosa 0,8 adalah, nah ditanyakan tekanan uap jenuh larutan glukosa. Berarti yang dia tanyakan yaitu nilai nilai P. Betul. Yang dia tanyakan yaitu nilai nilai P. Aduh, ini kenapa? Oke, P. Berarti rumusnya P kalau tanyakan P sama dengan P0 kali XP. Oke, P0-nya berapa? Tadi P0-nya 28 mmHg. XP-nya ada nggak? Nah, sedangkan di sini praksimol glukosa. Kalau praksimol glukosa berarti itu XT karena zat terlarut. XT-nya 0,8. Sedangkan kita butuhnya XP. Nah, masih ingat ada XT ditambah XP itu sama dengan 1. Berarti ketika kita ingin cari XP, berarti 1 dikurangi XT, gitu kan? Nah, berarti 1 dikurangi 0,8, berarti sama dengan 0,2. Nah, berarti XP-nya sama dengan 0,2 gitu kan? Oke, 0,2 berarti sama dengan berapa P-nya?
28 dikali 0,2 yaitu 5,6 mmHg. Gitu ya, ini berarti jawabannya. Oke, paham ya? Jadi harus jelas XP atau XT yang ditanyakan, yang dibutuhkannya. Selanjutnya, nah ini udah masuk soal redox. Bilangan oksidasi unsur transisi dalam. Nah, masih ingat unsur transisi dalam? Gitu. Oh, maksudnya bukan transisi dalam, unsur transisi dalam senyawa-senyawa. Nah, yang ditanyakan tuh unsur transisinya, bukan transisi dalam ya. Nah, beda unsur transisi sama transisi dalam. Transisi ini yaitu golongan B. Kan? Oke, berarti golongan B yang ditanyakan di sini senyawa ini Fe, senyawa ini Sn, senyawa ini V, senyawa ini Cr. Oke, kita hitung satu-satu ya. Nah, caranya O, masih ingat O biloxnya aturannya min 2, betul. Min 2 kali 3 min 6. Supaya sama dengan 0 berarti Fe-nya plus 6. Bagi 2 berarti Fe-nya plus 3. Berarti di sini Fe-nya plus 3. Terus Na2SNO3. Ingat O itu min 2 kali 3 berarti min 6. Supaya sama dengan 0, Na itu golongan 1. 1 kali 2 plus 2. Plus 2 min 6 supaya sama dengan 0 berarti plus 4 gitu. Berarti Sn-nya di sini plus 4. Selanjutnya KVSO43. Oke. Ingat SO4? SO4 poliatom nilainya min 2. Min 2 kali 3 min 6. Supaya sama dengan 0, K itu golongan 1A, berarti plus 1. Plus 1 supaya sama dengan 0, ini yang min 6, berarti di sini Pi-nya plus 5. Gitu, berarti ini plus 5. Oke, selanjutnya O. O itu min 2. Min 2 kali 7 min 14. Supaya sama dengan 0, Na itu kan plus 1, betul? Kali 2 plus 2. Berarti di sini supaya sama dengan 0 plus 12, betul. Plus 12 bagi 2 berarti plus 6 gitu. Nah, ini jawabannya berarti secara berturut-turut itu yaitu plus 3, kemudian plus 4, kemudian plus 5 dan plus 6. Oke, ini jawabannya. Kita lanjutkan. Soal selanjutnya yaitu hidrogen berperan sebagai oksidator pada reaksi. Nah, ditanyakan hidrogen itu gas H2 ya. Gas H2, gas hidrogen. H2 di mana dia berperan sebagai oksidator. Oksidator itu apa? Oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Reduksi itu berarti dia biloxnya turun. Biloxnya turun. Oke, berarti kita lihat satu-satu. Oke, kita hitung satu-satu. H2. H2 biloxnya berapa? H2 itu keadaan diatomik, biloxnya 0. S sendiri juga 0 kan? Gitu. Terus H2 H itu golongan 1 kan? Plus 1 kali 2 plus 2. Berarti ini min 2 supaya sama dengan 0 kan? H-nya mah tetap plus 1. Oke. Kita fokus ke H2 aja ya karena hanya ditanyakan H dari 0 ke plus 1 naik kan? Berarti dia mengalami oksidasi gitu. Berarti dia nggak mengalami reduksi ya. Sedangkan yang kita cari yaitu mengalami reduksi. Berarti ini salah. Selanjutnya, oke, di sini H berapa? H itu plus 1 kali 4 plus 4 supaya sama dengan 0 berarti di sini min 4 bagi 4 min 2 ya. Di sini H-nya 0 kan? Di sini H-nya plus 1 kali 6 plus 6 supaya sama dengan 0 berarti min 6 bagi 2 min 3. Sedangkan di sini H-nya plus 1 ya. Dari 0 ke plus 1 tetap naik ya. Ini naik berarti mengalami oksidasi. Selanjutnya H di sini H2 0 juga ya. Sini O min 2 plus 2 karena sama dengan 0 kan. Kalau di sini nah di sini OH itu min 1 ya. OH itu min 1, ini plus 1, ini min 2.
Sedangkan H plus 3 gitu supaya sama dengan 0. Berarti C-nya berapa? 4. Berarti ini min 2 ya. Gitu. Nah, si H-nya tetap hanya dari 0 ke plus 1. Mau ke yang sini atau ini plus 1. Nah, ini juga oksidasi gitu. Oksidasi berarti dia sebagai reduktor 2 dan ini salah. Selanjutnya H2 0 ya. Terus di sini Li 0 juga. Nah, di sini Li plus 1 kan karena dia golongan 1A. Dahulukan Li daripada H. Gitu. Maka H-nya supaya sama dengan 0 berarti hanya min 1. Nah, dari 0 ke min 1 turun atau naik? Turun. Kalau turun berarti mengalami reduksi. Kalau ini mengalami reduksi berarti H2-nya sebagai oksidator. Nah, berarti jawabannya yang ini ya. Oke, video pembahasan ini sampai sini dulu. Nanti dilanjut ke pembahasan bagian ke-6. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube saya ya. Oke, terima kasih.